Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Mawa'iz fil Ahadisil Qudsiyah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Pada pembahasan terdahulu, saya pernah mengulas tentang makna mati sebelum mati. Lalu di hadis qudsi itu pun dijelaskan bagaimana seharusnya seorang yang beriman melakukan sikap qanaah, bersyukur dan ridha atas ketentuan yang diberikan oleh Allah. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mau'izah ini pada Al-Mau'izah Ats-Tsalitsah, yakni nasihat yang ketiga. Sebelum saya membacakan Al-Mau'izah Ats-Tsalitsah ini, saya akan mengungkap 5 dasar tasawuf menurut Imam An-Nawawi. Menurut Imam Nawawi, dasar-dasar ilmu tasawuf itu terdapat pada 5 perkara. Yakni pertama, bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara lahir ataupun batin. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, berpaling dari mengutamakan manusia atau kebergantungan pada manusia, dan beralih pada kebergantungan kepada Al-Haq, pada Allah. Lalu yang keempat, yaitu ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sedikit ataupun banyak. Yang kelima, yaitu kembali atau mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik lahir ataupun batin. Kelima dasar tasawuf ini sebetulnya ini bersesuaian dengan apa yang akan kita ulas dalam Al-Mau'izah Ats-Tsalitsah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ikna tastagni watrukil hasada tastare. Wahai bani Adam, wahai anak Adam, menjadi qanaahlah engkau, maka kau akan merasa cukup. Watrukil hasada, dan tinggalkanlah hasad atau dengki, maka engkau akan hidup dengan aman, damai. Wajtanibil haram tukhlisu dinaka. Allah berfirman juga ini, wajtanib al-haram, hindari atau haramkan atas dirimu segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hindari, tukhlisu dinaka, maka itu akan membuat ikhlas, menjadikan ikhlas dirimu dalam beragama. Jadi untuk bisa merasa kita ini beragama, beriman, berislam kepada Allah dan ikhlas di dalamnya adalah dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Tanpa itu kita tidak akan pernah merasa ikhlas melakukan sholat.
melakukan zakat, melakukan puasa. Tidak akan pernah bisa melakukan itu kalau kita tidak bisa menjauhi dari hal-hal yang haram. Berikutnya, wa man tarakal ghibah zaharat laku mahabbati. Barang siapa yang meninggalkan ghibah, maka akan tampak pada dirinya kecintaanku. Ini problem yang selama ini dianggap sangat enteng, dianggap sangat remeh-temeh oleh kita. Padahal ghibah adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Makanya Allah katakan di sini, barang siapa yang mampu menghilangkan sifat-sifat ghibah, yang selalu ghibah di kantor, di rumah, di jalan, bergibah, menggosip orang lain, saudaranya sendiri, itu dia sebetulnya tidak akan pernah merasa tenang dirinya. Dan kalau orang mampu melakukan itu, maka orang tersebut tampak dari akhlaknya ini adalah orang yang memang dicintai oleh Allah. Karena kecintaan kepada Allah dan cintanya Allah akan tampak di dirinya. Sungguh ini bisa kita jadikan cermin. Apakah yang kita anggap sepele ini justru sering kita lakukan tanpa kita sadari. Lalu berikutnya, wa man ya'tazalan nasa salima minhum. Barang siapa yang menghindari ketergantungannya kepada manusia, maka dia akan selamat. Jadi salah satu dari keberhasilan orang bisa selamat fid dunya wal akhirah adalah dengan melepaskan, dengan meninggalkan kebergantungannya kepada manusia, kepada selainnya. Inilah makanya pada hadis qudsi sebelumnya dikatakan, ketika kita nunduk-nunduk merendahkan harga diri kita, merendahkan kemanusiaan kita depan orang yang kaya hanya gara-gara kita silau dengan kekayaannya, itu termasuk sepertiga dari agama kita hilang. Jadi ini berkaitan. Ikhtiar memang wajib. Kita mencari nafkah itu wajib. Tapi yang kita tuju adalah Allah. Niat kita adalah Allah. Menjalankan sebuah proyek pekerjaan misalnya. Kita harus profesional melakukannya, tidak karena sesuatu yang diburu itu hartanya, tetapi keridhaan Allah. Niat kita untuk memberi nafkah kepada anak istri karena Allah. Niat kita untuk memberikan uang jajan bagi sekolah anak kita karena Allah. Semuanya karena Allah. Jadi bukan karena makhluk. Harus ditanamkan itu. Karena ini adalah bagian dari iman kita, keberagaman kita. Lalu pada hadis berikutnya Allah berfirman, "Wa man qalla kalamuhu kamula aqluhu." Barang siapa yang sedikit perkataannya, maka sempurnalah akalnya. Inilah kadang dilupakan oleh orang-orang yang pinter atau sok pintar. Pengen semuanya dijawab, pengen semuanya diucapkan. Padahal banyak hal yang bisa dijawab hanya dengan diam, atau tidak melakukan respon yang reaktif terhadap sesuatu. Ini termasuk penyakit hati. Makanya sebetulnya orang yang mampu menahan pembicaraannya supaya tidak melebar ke sana kemari, tidak melakukan kesalahan dari ucapannya, sedikit ucapannya, maka sempurna akalnya. Karena dia
selalu mempertimbangkan baik buruknya, benar dan salah dari ucapannya, sehingga hatinya tidak dikotori oleh perasaan-perasaan yang muncul secara reaktif dan cepat saat itu. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan. Waman radiya bil qalil faqad wathiqa billahi ta'ala. Barang siapa yang ridho dengan yang sedikit, barang siapa yang ridho dengan pemberian Allah yang dianggap sedikit itu, faqad wathiqa billahi ta'ala, maka dia itu adalah orang yang sangat kuat keyakinannya kepada Allah. Ya. Jadi benar, kita dikatakan kafir tidak harus kita menyembah patung atau menyembah berhala. Saat kita takut, bingung, galau, besok mau makan apa saja, itu merupakan kekufuran, kesyirikan maksudnya. Kita syirik berarti tidak percaya dengan janji Allah. Kecuali kita tidak berusaha atau berikhtiar. Jadi keyakinan seseorang yang sangat kuat terhadap ketetapan Allah itu menimbulkan gairah kerja yang sangat tinggi. Jadi sabar dan tawakal itu bukan suatu yang diam dan pasif, tetapi sabar dan tawakal adalah energi ruhani yang sangat kuat untuk kita berikhtiar. Karena apa? Karena Allah selalu memberi harapan yang indah, yang rahmatnya tidak akan habis sepanjang hayat kita. Makanya ada dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak akan meninggal atau tidak akan dicabut nyawa seseorang sebelum lengkap, sempurna rezekinya. Itu janji Allah. Mirsa yang budiman, mari kita lanjutkan. Yabna Adam, wahai anak Adam, anta bima ta'lamu la ta'mal. Wahai anak Adam, engkau dengan apa-apa yang engkau ketahui, tapi kau tidak mengamalkannya. Fakaifa tatlubu ilma ma la ta'lam. Maka bagaimana mungkin engkau menuntut ilmu ma la ta'lam, apa-apa yang tidak engkau ketahui. Jadi ini sindiran bagi kita yang menuntut ilmu. Selama ini kita bersemangat menuntut ilmu, tetapi tidak pernah mengamalkan. Itu pertama. Kedua, juga bisa merupakan sebuah dasar bagi kita yang belajar tasawuf, bahwa pengetahuan kita terhadap ilmu syariat, terhadap fikih, itu adalah dasar yang harus kita jalani. Pengetahuan kita terhadap rukun, sunnah, dan kewajiban sholat misalnya, harus kita amalkan. Pengetahuan kita itu, pengetahuan fikih kita, tahu bagaimana taharah, harus kita amalkan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau kita sudah kita mengetahui ilmunya, tapi kita tidak amalkan, maka itu tidak berguna. Karenanya, bagaimana mungkin kita mau belajar mengerti makrifat kalau kita syariatnya saja tidak benar, fikihnya aja tidak pernah dijalankan, ya. Jadi itu semua berkaitan. Jadi ketika kita memburu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf, belajar dari kiai satu dengan kiai yang lain, belajar hakikat, tetapi ilmu yang sudah ada, ilmu fikih yang kita punya, tidak pernah diamalkan. Bagaimana mungkin, kata Allah, kita bisa menuntut ilmu apa-apa yang tidak kita amalkan? Mari
kita jadikan ini sebagai bahan renungan kita. Jangan-jangan selama ini sebetulnya hanya nafsu saja kita belajar tasawuf. Hanya nafsu saja kita belajar makrifat, belajar hakikat. Karena dasar-dasar ilmu agama seperti ilmu syariat, ilmu fikih tidak kita amalkan. Jadi mari kita introspeksi bagi kita semua agar tasawuf betul-betul berada pada dasar-dasar yang benar, bukan pada nafsu. Berikutnya, Yabna Adam, ta'malu fid dunya ka'annaka la tamutu ghadan. Engkau bekerja atau beramal di dunia ini ka'annaka la tamutu ghadan, seolah-olah engkau tidak akan mati besok, kata Allah. Wa tajma'u al-mal ka'annaka mukhalladun abada, seolah-olah ya, kalian mengumpulkan atau menimbun-nimbun harta seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Ini sindiran juga ini. Jadi kita harus berimbang. Apa yang kita siapkan sebagai bekal dunia dan akhirat, apakah sudah sesuai dengan tujuan penciptaan Allah pada manusia? Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembahnya. Apakah pantas tujuan dasar penciptaan ini dikotori oleh hanya iming-iming duniawi yang bisa menutup jalannya kita kembali kepada Allah? Berikutnya, ini sebetulnya kalimat terakhir di Al-Mau'idah Ats-Tsalitsah ini adalah firman Allah kepada dunia. Jadi Allah berkata kepada dunia, "Ya dunia," kata Allah, "Ikhrimi al-haris alaik." Wahai dunia, haramkanlah atau jauhkanlah orang yang menjadikan engkau itu ya, ambisi. Jadi haramkanlah, jauhkanlah orang yang terlalu berambisi kepadamu, wahai dunia, katanya. Jadi Allah menyuruh kepada dunia, jauhin orang itu tuh betul-betul mengejar ente tuh. Pagi berangkat, malam pulang, yang dikejar ente dunia. Tapi aku dilupakan, aku dilalaikan. Jauhi, udah jangan dengerin, kata Allah. Perumpamannya begitulah. Lalu wabtagi zahida fika, tapi carilah, dekatilah orang-orang yang zuhud kepadamu. Cari orang yang meremehkan kamu, orang yang tidak butuh, orang yang tidak perlu terhadap engkau, kata Allah kepada dunia. Jauhi, dekati. Jadi kalau ada orang yang zahid, yang tidak mau dunia, iming-iming dunia, tidak mau dunia glamor, itu tidak membuatnya lari kepada Allah. Justru kata Allah, dekati, lari dari dunia. Semakin kita dikejar oleh dunia, ini luar biasa. Jadi sebetulnya tasawuf itu tidak anti pembangunan, tasawuf itu tidak anti dunia sebetulnya, tapi memberi kedudukan yang sesuai dengan porsinya. Allah sebagai tujuan utama, dunia nanti akan ikut. Jadi profesional mengerjakannya. Jadi ikhlas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk nafkah batin, nafkah dunia, nafkah bagi anak dan istri, buat keluarga, bagi yang lain. Karena kita fokus. Oke, baiklah. Berikutnya, wakuni khulwatan fi ainin nazirin. Dan buatlah
perindahlah, menjadi manislah engkau fi aini nadihin. Menjadi manislah engkau, wahai dunia, dalam pandangan orang-orang yang melihatnya. Jadi lucu ya. Ini teori zuhud sebetulnya. Hadis ini, hadis qudsi ini membuka cakrawala bagi kita tentang makna zuhud yang sebenarnya. Bahwa meninggalkan dunia, kita cuek, kita tidak memedulikan atau tidak terbuai dengan dunia, itu kan bagian dari zuhud. Kita fokus beribadah, itu justru akan mendekatkan kita pada dunia. Allah akan kasih. Karena itu Allah berfirman kepada dunia, deketin orang zuhud, deketin orang zuhud. Kita ini zuhud, bekerja tetap, ikhtiar itu wajib. Tapi ingat tadi, fokusnya, niatnya, kebergantungan kita hanya kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, para pemirsa yang budiman, kita bisa simpulkan dari renungan atau nasihat yang ketiga, Al-Mau'izah Al-Thalithah ini, bahwa sebetulnya ketika kita mempelajari ma'rifatullah, belajar tasawuf, itu adalah menjadikan kita fokus kepada Allah, kebergantungan kita pada Allah. Tapi pada saat yang sama, ianya menjadi energi kita untuk tetap berikhtiar, bekerja keras sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Jadi rasanya bekerja juga akan merasa ikhlas, akan mendapat gairah. Karena apa? Kebergantungan kita langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman, semoga kajian pada kali ini dapat memberi kesegaran bagi nutrisi jiwa kita. Saya mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dari diri saya. Kebenaran hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.